Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidanjar Hilmi Yahya dengan NIM 231158800 dari kelas IF07 Program Studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan final project dengan judul Klasifikasi Tipe Konten Netflix menggunakan metode TF-IDF dan Logistic Regression. Nah, pada era digital saat ini, platform streaming seperti Netflix menghasilkan dan menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut mencangkup berbagai informasi, mulai dari judul, genre, hingga deskripsi konten. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana memanfaatkan data teks tersebut untuk mengklasifikasi jenis konten, khususnya membedakan antara movie dan TV show secara otomatis. Klasifikasi teks merupakan salah satu permasalahan penting dalam bidang machine learning dan natural language processing. Dengan klasifikasi yang baik, platform streaming dapat meningkatkan sistem rekomendasi, pencarian konten, serta analisis preferensi pengguna. Tujuan dari final project ini adalah membangun model klasifikasi teks yang mampu memprediksi tipe konten Netflix berdasarkan deskripsi konten dengan memanfaatkan metode TF-IDF sebagai representasi fitur teks dan logistic regression sebagai algoritma klasifikasi. Metode ini dipilih karena TF-IDF efektif dalam menangkap bobot kata penting dalam dokumen teks. Sedangkan logistic regression terbukti memiliki performa yang baik dan stabil pada kasus klasifikasi teks biner. Oke. Untuk yang pertama ini ada profil dataset. Nah, dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah Netflix Movie dan TV Show dataset. Dataset ini berisi informasi konten yang tersedia di platform Netflix. Lalu karakteristik datasetnya itu jumlah datanya ada 8.800 kurang lebih entry. Lalu jumlah atributnya itu ada 12 kolom. Target variabelnya adalah tipe movie dan TV show. Nah, fitur utama yang digunakan itu deskripsi atau teks deskripsi konten. Nah, dataset ini bersifat teks yang tidak struktural sehingga memerlukan proses processing sebelum dapat digunakan dalam pemodelan. Untuk sumbernya itu saya ambil dari Kaggle, ada di Google. Lalu ada data processing. Nah, tahap processing ini dilakukan untuk memastikan data siap digunakan dalam pemodelan. Langkah processing yang dilakukan adalah satu, pengecekan missing value. Lalu yang kedua, mengisi nilai kosong atau null dengan string kosong. Yang ketiga ada encoding label target menggunakan label encoder. Dan yang keempat ada memisahkan fitur teks dan label. Nah, pendekatan ini dipilih karena data teks tidak dapat diproses langsung oleh model machine learning. Label encoder efektif untuk mengubah kelas kategorikal menjadi numerik. Dan pengisian nilai kosong mencegah error saat proses ekstraksi fitur teks. Nah, lalu di sini ada exploratory data analysis atau EDA. Pada tahap EDA dilakukan analisis untuk memahami pola dan distribusi data. Hasil EDA menunjukkan bahwa satu, distribusi konten movie lebih banyak dibandingkan TV show. Terus panjang deskripsi konten bervariasi, namun sebagian besar berada pada rentang pendek hingga menengah. Lalu tidak ditemukan anomali ekstrim yang signifikan pada data. Nah, analisis ini membantu dalam memahami struktur data dan mendukung pemilihan metode klasifikasi berbasis teks. Lalu ada seleksi fitur. Nah, proses seleksi fitur ini dilakukan menggunakan TF-IDF, vectorizer. Nah, konfigurasi yang digunakan adalah stop word. Maksimum fitur ada 500 kata, lalu mengubah teks menjadi representasi numerik berbobot. TF-IDF dipilih karena mampu menekan kata umum yang kurang informatif, lalu menonjolkan kata penting dalam setiap deskripsi, dan sangat efektif untuk kasus klasifikasi teks. Hasil seleksi fitur menghasilkan metrik fitur berdimensi tinggi yang siap digunakan untuk training model. Nah, di sini ada modeling.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah logistic regression. Langkah modeling adalah 1. Membagi data menjadi data latih yaitu 80% dan data uji 20%. Yang kedua adalah melatih model logistic regression. Yang ketiga adalah menyimpan model dalam format PKL. Nah, logistic regression yang dipilih karena cocok untuk klasifikasi biner, efisien pada data berdimensi tinggi, dan mudah diinterpretasikan. Untuk model disimpan menggunakan joblib dan telah diunggah ke GitHub. Untuk link nanti saya masukkan pada laporan. Nah, yang di sini terakhir evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan akuransi, klasifikasi report, confusion metric. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang cukup baik dan membedakan antara movie dan TV show. Interpretasi yang pertama ada precision dan recall relatif seimbang. Yang kedua ada kesalahan klasifikasi masih terjadi pada deskripsi yang ambigu. Lalu model mampu menangkap pola umum dari teks deskripsi. Lalu upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah menambah data latih, menggunakan Ngram, dan mencoba model lain seperti Naive Bayes atau SVM. Nah, untuk analisa dan pembahasannya ada model menghasilkan performa seperti ini karena deskripsi movie dan TV show sering memiliki kosakata yang mirip. Logistic regression bekerja optimal pada data teks dengan TF-IDF. Lalu kualitas hasil sangat bergantung pada panjang dan kejelasan deskripsi. Namun secara keseluruhan model sudah mampu menangkap pola utama dari data. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa TF-IDF dan logistic regression aktif untuk klasifikasi teks. Lalu untuk model berhasil mengklasifikasi tipe konten Netflix dengan performa yang baik, dan dataset Netflix memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem rekomendasi. Nah, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan deep learning dan word embedding seperti word to fact sama BRT. Mungkin kalau ada salah kata atau mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.